Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan kita untuk pagi hari ini, kalau kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali beraktivitas untuk pagi hari ini dengan keadaan yang sehat dan baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sedikit renungan untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, memberkati hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, tema kita untuk pagi hari ini adalah bertolong-tolonglah. Diambil dari 2 Tawarik 2 ayat yang ke-1 sampai 18 akan saya bacakan. Judulnya adalah persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mundur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, "Berbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud. Ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat membuat Dia. Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjukkan ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Dan Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umatnya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Lalu Huram melanjutkan, "Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram-Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmisi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu tuanku Daud. Baiklah sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu.
Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya, maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikan kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Nah, dari cerita itu menceritakan bahwa proyek pembangunan Bait Allah segera dimulai. Salomo mengerahkan 70.000 orang kuli, 80.000 orang tukang pahat, serta 3.600 orang mandur. Kesungguhan niat Salomo sedemikian kuat untuk membangun Bait Allah. Langkah selanjutnya, ia berjejaring dengan Raja Negeri Tirus, yaitu Huram, yang ternyata adalah sahabat Daud. Permintaan Salomo adalah agar bersedia mengirimkan kayu aras untuk proyeknya. Raja Huram pun bersedia bekerja sama menolong Salomo. Hal tersebut memberi gambaran kepada kita bahwa dalam hidup ini kita wajib saling tolong-menolong. Ringan tangan menolong sesama yang membutuhkan adalah wajib hukumnya. Karena jika kita lakukan dengan rela dan ikhlas, nilainya lebih bermakna daripada sekedar beribadah. Jangan menunggu kita mampu untuk menolong sesama, karena membangun sesama tidak harus berupa materi. Dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-16 disebutkan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi tolong menolong itu sangat diperlukan. Seperti halnya kata Tuhan itu, kasih itu yang terutama, mengasihi sesama, wujudkan dengan tolong menolong. Ya, mari kita terus belajar untuk siap sedia memberi pertolongan kepada sesama, tapi seturut dengan kapasitas yang kita miliki. Tidak memaksakan diri. Kita nggak mampu tapi dimampu-mampukan gitu. Jadi apa yang kita perbuat menolong sesama itu sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu untuk pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan firman boleh menjadi berkat buat kehidupan kami, menjadikan kekuatan buat kehidupan kami. Dan Tuhan, sekitar anak-anak Tuhan dari kelas 10 hingga kelas 12 akan mengikuti kegiatan PAS, PKS daring. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan akal budi, kecerdasan Tuhan. Sekiranya semua kegiatan boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati panitia Tuhan supaya boleh mengerjakan tugasnya Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.